sama Allah ketika dia minta penangguhan waktu. Bahkan sepanjang hidupnya iblis itu diizinkan untuk bertaubat. Tapi karena Allah sudah tahu bahwa dia sesat, maka dia tidak akan pernah kembali ke jalan Allah. Itu pilihan. Sama seperti teman-teman Kristen. Kita sudah tunjukkan data, kita sudah tunjukkan bukti, tapi kalian menolak. Ya sudah, kami tidak bertanggung jawab lagi dengan apa yang ada pada diri kalian. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa, makasih banyak Bang. Makanya dalam Islam itu bahwa Rasulullah mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Makanya surga itu pilihan, guys. Nah, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan Islam itu ada beberapa. Di antaranya adalah mereka itu berpikir dengan akal, bukan dengan doktrin, bukan imani saja. Bahkan orang Islam yang tidak berakal pun akan masuk ke kategori jahil dan fasik. Perhatikan nih, mohon maaf dengan sangat nih, saya sebutkan nama nih. Contoh pengikut Mama Gufron. Orang Islam kan? Apakah mereka berpikir bahwa dalam kaidah keilmuan Islam itu mendapatkan informasi itu tidak sembarangan? Maka tidak bisa saya katakan bahwa seluruh umat Kristen itu bodoh, karena juga ada yang mengaku Islam tapi juga bodoh. Bayangkan loh, pengikut Mama Gufron aja ada. Astagfirullah. Jadi kita itu sebagai umat Islam, kita adil tuh menyikapi itu. Jadi sebenarnya siapapun mereka, kalau mereka tidak berpikir dengan akalnya, mereka tidak memfungsikan akal sehatnya, maka mereka adalah orang jahil. Makanya saya selalu bilang, saudaraku, saya kesini nggak mau islamisasi. Saya cuman mau memfungsikan akal teman-teman semua. Begitu. Nah, saya kasih deh ya makoli ya. Mungkin yang lain dulu, saya mau kasih data aja beberapa contoh ya tentang menyungsepnya pagan Romawi ke dalam istilah-istilah kekristenan. Silakan. Yang lain dulu. Ada tamu lagi nih, Ustaz. Makoli. Ya, gimana ya? Beritakan apa yang mau ini, silakan. Yesus bukan sesembahan. Padahal waktu Yesus lahir aja udah disembah oleh orang Majus, oleh gembala-gembala. Bahkan kalau bicara tentang ketuhanan, mungkin yang lain sudah pernah dengar saya bilang. Bang Indra. Ya. Syukran Bang Indra. Yang berkuasa mengampuni itu. Gini, beritakan, sinyalmu putus-putus, Ya. tapi kelihatannya kamu memang Kalau lagi manusia telat. bisa. Sebentar, beritakan. Sinyalmu sepertinya delay, coba diperbaiki dulu karena putus-putus. Terus kajian tadi itu udah kelewat jauh. Tentang sesembahan ini kita sudah maju stepnya banyak. Jadi jangan bernarasi lagi, langsung poinnya saja. Silakan. Apa yang mau ditanyakan atau yang mau disanggah, silakan. Ya, oke. Gini, tentang Yesus Kristus kami. Pertama, dia berkuasa menyerahkan nyawanya, berkuasa mengambilnya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Manusia itu hanya bisa mengampuni dosa. Doa Bapa kami diajari untuk bisa mengampuni dosa. Tetapi pernyataan tentang berkuasa, Yesus sendiri menyatakan dia berkuasa. Artinya ada otoritas untuk mengampuni. Bukan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tetapi bicara tentang mengampuni ini artinya menghapus dosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Bapa, dan Yesus kami bisa melakukan itu, berkuasa mengampuni. Bahkan banyak ayat pendukung yang menyatakan ketuhanan Yesus. Ya udah, Tuhan kan aja Yesus, nggak apa-apa ya. Oke, satu data yang mau saya tunjukkan teman-teman. Yang menariknya gini ya guys. Ini ngeri sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Teman-teman buka Markus pasal 1 nomor 34 tuh. Ya. Di sini ada satu kata yang digunakan oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia, dan ini masuk dalam teks aslinya kitab sucinya orang Kristen, yaitu dari kata setan, teman-teman. Bukan setan. Ini dia ya. Ini saya tunjukin nih. Nah ya. Kantor. Bentar. Nih. Saya tunjukin datanya dulu ya. Perhatikan baik-baik ini ya guys. Nih. Ini ya. Ini tuh di dalam Markus pasal 1 nomor 34 ya. Ini kan setan-setan ini diambil dari kata daimonon.
Daimonion nih. Diterjemahkan dari setan, roh jahat, dan dewa. Dan kalian tahu gak, ternyata kata-kata ini tuh mereka ambil dari istilah orang Yunani. Apa arti daimon itu dalam etimologi online? Ternyata itu merujuk kepada dewa pelindungnya orang Yunani. Roh pembimbing, dewa-dewa pelindung. Jadi dulu daimon ini dianggap sebagai Tuhan juga. Kayak Holy Ghost gitu. Dirubah lah sama LAI ini merujuk kepada setan toh gitu loh. Emang gue yang definisi jahat diganti ke yang baik diganti ke yang jahat. Iya. Dulu daimon itu merujuk kepada roh-roh baik juga, kayak dewa-dewa baik gitu kan, dewa pelindung. Dirubah lah sama mereka jadi setan semua. Giliran di kitab mereka gitu, Pneuma yang adalah roh-roh jahat juga, diambil Roh Kudus. Emang ada aja lah kelakuannya orang-orang ini. Dadah. Oke, kelihatannya dari tadi nggak sabar ini Bang M. Kris ini. Bang M. Kris silakan mau berbicara. Dari tadi buka mic mulu tapi nggak ngomong. Silakan. Terima kasih Bang. Tadi saya mau bertanya masalah tanda-tanda kenabian yang kakak Uni bilang tadi. Matikan dulu teleponnya itu, Pak. Silakan, Pak. Ada telepon dia. Jadi gitu teman-teman, gara-gara bahasa terdistorsi mereka ambil bahasa agama lain masuklah di dalam kitab mereka. Akhirnya dirubah maknanya sama, mereka ngambil Allah. Mereka katakan itu Tuhan mereka sebut dengan Allah, dihiperkorek semua. Dari kata Tuhan dihiperkorek jadi kata Tuhan, dari kata Allah dihiperkorek jadi kata Allah. Tahap apa aja lah kelakuan, nggak boleh gitu atuh. Kumaha eta? Hah? Masa begitu? Independen doang. Nggak mungkin Yesus ngajarin gitu. Ya, Pak M. Kris silakan, Pak. Ya. Tadi kakak Repa menyinggung masalah tanda-tanda Nabi. Saya mau satu contoh tanda-tanda Nabi yang Muhammad buat gitu. Ya. Apa Pak? Maksudnya Bapak tanya nubuatan Nabi Muhammad dalam Bible Bapak? Enggak, tanda-tanda Nabi yang pernah dibuat Nabi Muhammad. Oh, mukjizat. Izin turun ya, makasih Uni. Iya deh, beritakan. Banyak Pak. Nabi Muhammad itu pernah menyembuhkan sahabat yang matanya keluar terus dimasukin sehat. Nabi Muhammad itu ada, bahkan kalau saya rangkum semuanya ada namanya nih Pak. Bapak kalau Bapak ingin tahu nih, saya arahkan Bapak ke sini deh nih. Bapak beli ini aja ya. Kalau Bapak nggak ada uang biar saya beliin deh. Alamat Bapak kirim biar saya yang ini, yang belikan. Ya. Banyak Pak soalnya Pak. Capek saya jelas. Enggak nih. Saya mau kasih Bapak buku ini, saya hadiahkan ke Bapak ya. Bapak alamatnya kirim lewat DM. Saya belikan ini buat Bapak deh. Ya, nih saya belikan Bapak buku ini deh. Makasih. Ya, Bapak kirim DM nanti alamatnya. Saya belikan ini buat Bapak nanti ya. Kumpulan Mukjizat Nabi Muhammad ya. Bapak kirim alamat ke ini ya, ke akun ini nanti ya. Nanti saya belikan di Tokopedia atau di apa nanti. Ya. Untuk Bapak saya belikan, yang lain enggak usah, yang lain beli sendiri lah, woi. Tapi nggak bisa diterangkan di sini Kak, cuma satu contoh aja. Bukan nggak bisa, banyak Pak. Satu aja. Banyak. Kak. Ya, Rasulullah itu pernah memberi makan banyak orang. Waktu datang ke rumah sahabat gitu. Kemudian gak habis-habis makanannya. Kemudian menyembuhkan orang lain juga pernah. Bahkan di tangan beliau itu kalau Yesus itu bisa menghidupkan orang mati ya. Nabi Muhammad Pak, bahkan paha kambing di Sirah Nabawiyah itu berbicara kepada beliau. Kalau saya rangkumkan semua Pak, saya buka literasi nih Pak. Kebetulan kan YouTube saya lagi live nih. Nih Bapak lihat nih. Saya kalau buka ini Pak, nih literasi saya banyak nih Pak. Nih ya, di YouTube kan saya lagi live nih Pak. Ini saya buka-buka nih semua nih Pak. Nah, ini banyak Pak data saya Pak. Nih. Jadi Bapak mau yang mana nanti banyak nanti. Hadis saya juga banyak nih. Nah, ya masalahnya saya kasih Bapak buku aja biar Bapak bisa baca, belajar gitu. Duh, nih nggak bisa dibuka nih hadisnya nih. Ini banyak Pak, ada sekitar nih di saya bukurin ya Pak tentang mujizat aja Pak, nih banyak nih Pak. Ada 7.000 hadis yang mau saya perkenalkan, nggak mungkin Pak. Jadi Bapak saya belikan buku aja. Bapak kirim alamatnya biar saya belikan bukunya. Makasih Kak ya. Lanjut Pak. Iya, Bapak kirim alamat nanti ya biar saya belikan bukunya nanti. Ya Kak. Ya. Makasih.
Sebentar. Saya tunggu loh Pak 1 hari. Kalau besok Bapak nggak kirim hari ini berarti nggak jadi loh Pak hari ini Pak. Nanti saya lupaan orangnya Pak. Ya kak. Makasih. Ya hari ini Bapak kirim langsung saya ambilkan di Tokopedia atau di Shopee lalu saya kirim ke alamat Bapak ya. Oke kak. Yuk. Silakan. Ada lagi yang mau Bapak tanya? Ya, aku itu aja kak. Oke. Perlindung otak. Ya ada Bu. Silakan Pak Perlindungan mau bertanya. Ada Bang Dito, ada saya, ada Ustadz Felid, ada Ustadz Arif yang mau menjawab. Host kita juga apologet kok. Silakan Bang Perlindungan. Kenapa kalau saudara-saudara Muslim kalau melihat kitabnya orang Kristen bukannya membuat damai tetapi kulihat menolak. Jadi kitab saudara yang bagus, kita ini yang kurang. Baru di sini kulihat perikopnya, topiknya Yesus bukan sesembahan. Kalau bagi orang Kristen, Yesus itu tidak bisa lagi tergeser bahwa dialah Tuhan di bumi dan di surga. Kira-kira gitu pendapat saya, saudara Ibu Riba. Gini Pak, saya baca Bible itu memang mengganggu Pak. Jujur saya bilang nih, saya kan Bapak tanya sama saya boleh ya? Boleh ya Pak ya, saya jelaskan ya. Jadi pas saya baca Al-Quran misalnya Pak, saya bacalah dalam surah Yasin di mana dijelaskan bahwa matahari atau bumi itu beredar di porosnya. Keren Pak. Pengen Pak cita-cita saya jadi astronom Pak. Saya baca Al-Quran nih Pak. Saya baca lagi Al-Quran surah Al-Waqiah. Pengen banget saya masuk surga Pak. Karena kenikmatan semua dijanjikan di sana. Terus pas saya baca lagi Al-Quran Pak, di dalamnya dijelaskan bahwa gunung dijadikan pasak. Pengen jadi seorang genealogi Pak saya Pak. Apa itu nama apanya itu? Orangnya itu. Ya, pengen jadi seorang yang memiliki ilmu genealogi saya. Bukan genealogi, geologi Pak. Ya, pengen kerja di BMKG Pak saya Pak. Pokoknya kalau saya baca Al-Quran pengen jadi peneliti, saintis. Pokoknya yang terbayang adalah alam semesta yang indah luar biasa gitu ya Pak kan. Saya baca lagi apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Pengen banget Pak saya jadi orang-orang baik. Ketika saya baca Al-Quran di mana bagaimana memuliakan istri dan segala macam. Aduh pengen banget jadi wanita soleha Pak. Jadi baik ya Pak, damai ya Pak kan pas saya baca Al-Quran Pak. Pas saya buka Pak Bible Pak, seret. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku nggak ada di rumah. Pengen cek kot dildo Pak saya Pak. Tadinya yang pengen jadi saintis Pak, pas baca Bible pengen cek kot dildo saya. Pas saya baca lagi Pak kan, Ohola Oholiba, mereka bersundal di Asyur yang dengan laki-laki kelaminnya kayak keledai. Tadi saya nggak mikirin kelamin Pak, jadi kepingin tahu Pak, gedenya kelamin keledai seperti apa, emang rusak banget Pak pas baca Bible. Lagi ya Pak ya, pas saya baca, tumpaslah, bunuhlah mereka. Wah pengen jadi psikopat nih Pak saya Pak. Saya baca lagi Pak, sediakanlah tempat pembantaian untuk anak-anak mereka karena dosa nenek moyang mereka. Wah saya lihat anak saya, wah boleh nih anak saya, dosa saya banyak nih, kau aja yang saya bunuh ya. Pokoknya kalau saya baca Bible Pak, kalau nggak jadi psikopat, kalau nggak jadi pesundal Pak saya pengennya Pak. Karena apalagi saya baca, sungguh pesundal-pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga. Wah pengen jadi pelacur nih, asik kayaknya gitu kan. Pokoknya kalau baca Al-Quran pengennya jadi saintifik gitu, pengen jadi ahli geologi, pengen kerja di BMKG, pengen jadi dokter. Pas baca Bible kok malah pengen jadi cekot dildo karena ada kelamin yang segede punya keledai gitu kan. Pengen jadi pelakor, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku nggak ada di rumah. Pengen jadi psikopat gara-gara di situ Tuhan memerintahkan bunuhlah, tumpaslah anak kecil. Enak banget gitu ya. Daud yang berzina anaknya dibunuh. Gitu Pak. Memang agak lain baca Bible Pak. Mungkin itu kali Pak yang membuat kalau baca Bible tuh nggak pernah tenang dan damai kita. Terima kasih Pak jawaban saya itu ya Pak. Dari sisi saya pribadi, ingat ini pribadi saya. Iya pribadi. Memang kalau pribadi ibu saudara Ripa ini kalau kudengarkan dia mau diambilnya semua kitab yang ini, kitab taruhlah Al-Quran sama Alkitab, itu udah salah ibu di situ. Jadi kalau ibu sebenarnya beriman kepada Al-Quran, tetap di Al-Quran, sayang kepada Al-Quran itu udah pas. Tetapi kalau ibu lagi datang ke Alkitab, ajarannya beda, makanya konsumsi cara akal ibu pun beda. Jadi aku menyimak, menganalisa, mendengarkan dulu ya, apa Uni, ya. yang ibu Uni, katakan. benda dulu ya. Ya, saya oke. terima itu. Oke. Sebentar Bu.
Pak Perlindungan jangan curhat, Pak. Kalau Anda membatasi orang untuk pengen pintar, nah itu Ini Anda aja, salah. Pak. Mereka kan disuruh mengimani kitab Injil dan Taurat. Agak. Satu-satu Pak, satu-satu. Aduh, gimana ya? Kita udah berkali-kali ada teman-teman yang masuk, kita persilakan dulu. Ini ibaratnya rumah, ketok-ketok dulu lah, kasih salam. Jangan begini. Malah main kayak gitu. Oh iyalah, dari nama kita di layar kan udah tahu kita. Oh Arif, Aulia, Kang, Felix. Ini terfoto gini. Kalau Ibu Rifa udah lama aku ikutin ini, udah bertahun-tahun. Boleh Rifa ditombak. Iya. Tetapi kalau Ibu Rifanya udah aman dia di Qur'annya, datang dia ke Alkitab, ya jadi apalah. Oh, apa namanya, tersenggol dia itu. Jadi kalau Yesus bukan sesembahan, saya sebagai Kristen, ya sayang Yesus tidak bisa tergantikan gitu, Pak. Silakan Kang Dito. Apa yang ditanggapin? Gak ada pertanyaannya. Nih. Ini nama curhat. Iya. Pertanyaannya. Pertanyaan seperti saya mengakui Yesus itu Tuhan, sama seperti topiknya Yesus bukan sesembahan. Jadi saya mau kasih tahu, saya cinta Yesus itu ada kesaksiannya berlapis. Dari malaikat ada, dari Allah Bapa di surga ada, dari Yesus ada, dari orang-orang ada, dari setan ada. Pilih yang mana? Dari malaikat? Ya, saya tanya sama Pak Perlindungan untuk membuktikan kecintaan Bapak kepada Yesus, boleh? Boleh, boleh Bu. Seandainya Bapak hidup di zaman Yesus, Bapak lihat Yesus mau disalib, apa yang Bapak lakukan setelah Bapak tahu kalau penyaliban itu adalah kehendak Tuhan dan itu menebus dosa Bapak? A. Bapak membantu penyaliban. B. Bapak melarang Yesus disalib. Mana yang Bapak pilih? Jadi setelah saya dewasa beriman tentang Yesus ini, siapa dia, sejarahnya dan ceritanya, dan apa saya menunggu-nunggu Yesus, baik dia waktu di bumi, baik dia waktu mengajar dan terangkat dan akan datang, akan saya suruh lebih cepat dieksekusi salib Tuhan Yesus, karena aku tahu dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia Itu dia. itu ya teman-teman ya, bentuk cinta kasihnya Pak Iya. Perlindung ini kepada Yesus adalah dengan meminta supaya cepat dimatikan dia gitu loh. Tuh. Bangkit pada hari ketiga, jangan dilupa tentang kebangkitannya. Itu Bu. Pak, kan saya bilang nih, kita bicara, Bapak kan bukan Tuhan, gak maha tahu. Yang saya bilang, kalau Bapak sudah diberitahu sama Yesus, saya mati ini buat menebus dosamu. Bapak mau apa? Bukan bicara pengetahuan Bapak, kalau Bapak tahu bakalan dia dibangkitkan. Memang Bapak Tuhan. Saya bilang gini nih, Bapak hidup sama Yesus nih. Pak, murid-murid Yesus semua gak dikasih tahu loh Pak. Bahkan Lukas pasal 24 nomor 46 yang mengatakan bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkitkan ke hari ketiga. Itu tidak ada Pak di dalam kitab perjanjian lama Pak. Ya, jadi nggak ada yang tahu sama sekali bahwa Yesus ini akan disalibkan dan bangkit, itu nggak ada. Karena ayat yang dikutip oleh Yesus itu tidak ada sama sekali dalam perjanjian lama dan tidak ada dinubuatkan sama sekali. Yang saya tanya itu, katanya Bapak mencintai Yesus, tapi Bapak adalah orang yang sama yang menginginkan kematian Yesus. Bapak baca Yohanes pasal 8 nomor 37 Pak, ayat ke-40. Apa kata Yesus? Orang yang menginginkan kematian Yesus, bapaknya adalah iblis. Bapaknya Bapak itu iblis. Karena Bapak menginginkan kematian Yesus. Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40. Bapak baca. Beda itu Bu, beda. Bapak baca. Kok saya Iya. Pak, inilah saya tidak sukanya orang Kristen. Saya tunjukkan ayat. Minimal baca dulu ayatnya baru Iya, tolak. kita Belum baca dibaca udah bilang beda. Apanya beda? Dibaca aja belum. Iya. 37 sampai 47. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 udah salah pula nomornya lagi, makanya dengerin dulu orang ngomong. Yohanes pasal ke-8 baca dari 37 sampai ke 40. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Bapaknya iblis. Bapak sama menginginkan kematian Yesus. Kalau perlu Bapak pengen cepat-cepat dibunuh itu orang yang nggak salah itu. Sama kayak Yahudi zaman dulu. Yohanes berapa Makanya itu Bapak. Bu? Nah kan?
bilangnya beda, ternyata ayatnya masih Yohanes nanya 8 lagi atau ketiga Yohanes kalinya. 4? Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40, silakan dibaca. Baca satu perikop keturunan yang bukan dari Abraham. Baca tuh perikopnya gitu. Saya buka lagi nih Bible nih. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah ini perikopnya, Ya, Bu. itulah kurang lebih begitu. Iya. Keturunan Abraham yang baca. Iya. Pasal 37 sampai 40. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Memang betul. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Memang benar, karena Yesus adalah utusan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Memang beda, karena Yesus Tuhan, Abraham bukan manusia biasa. Itu maksudnya itu, Bu. Terus Bapak baca bahwa kamu ingin membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak baca. Betul. Nah, yang memiliki bapak iblis ini orang yang menginginkan kematian Yesus, betul? Karena dia tidak mengenal Yesus. Iya, Kalau mengenal dia saya Yesus tanya. itu, maka dia akan Orang yang mendengarkan Yesus menginginkan karena dia dari Bapa. Iya, yang menginginkan kematian Yesus ini bapaknya iblis atau bukan? Bapak baca di ayat Iblis dan bapaknya serta kakeknya, kakek neneknya itu. Bapak baca di ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, wahai perlindungan, kamu akan mengasihi Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Theos, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Mengasihi dia. Loh, kau tadi pengen dia cepat-cepat mati. Kau sama kayak iblis ini. Kau pula bilang sayang sama dia. Kau aja pengen dia Karena cepat mati. ibu tidak tahu apa artinya maksudnya. Deng- Ibu kan tidak tahu maksud dan artinya. Apa yang nggak saya mengerti di sini? Jadi Yesuslah yang menggantikan saya. Inilah NPD. Yesuslah yang menggantikan saya. Nih, Aturannya dengar saya teman-teman. berdosa, saya Dengar di neraka. teman-teman ya. Tetapi Yesus Pak, menggantikan. saya tanya sama Bapak, apa pentingnya Bapak buat dunia ini sehingga Bapak ini ditebus sama Tuhan? Bapak tuh merasa penting ya? Teman-teman, salah satu ciri-ciri orang NPD adalah merasa penting. Ya penting lah. Tuh, Yohanes merasa 3. penting kan? Nah, ini ciri-ciri NPD teman-teman. Mereka adalah orang yang nggak penting tapi merasa penting sampai-sampai Tuhan rela mati buat mereka. Bentar Dengar Pak. dulu, Bu. Saya lagi ngomongin tentang psikologi, Pak. Ibu. Halo, saudara. Dengar teman-teman ya, ada manusia yang diciptakan dari debu tanah, yang akan kembali ke debu, punya tai di setiap lubang di tubuhnya. Di matanya ada tai, di hidungnya ada tai, di giginya ada tai, di telinganya ada tai, bahkan tubuhnya pun semuanya adalah tai, dan banyak sekali kotoran di dalamnya, berkeringat, berdaki. Tiba-tiba mengaku-ngaku, saya loh saking pentingnya buat Tuhan, saya ditebus sama Tuhan. Kalian tahu tidak gejala-gejala ini? Gejala-gejala ini dimiliki oleh orang-orang yang narcissistic personal disorder alias NPD. Mereka merasa penting sehingga orang harus berkorban buat mereka. Kalian tahu orang-orang seperti ini akan tidak punya empati. Bahkan kata dia dengan terang-terangan, saya pengen Yesusnya cepat mati. Tidak lagi ada empatinya, tidak lagi ada rasionya teman-teman. Inilah ciri-ciri NPD-nya Bapak ini. Tanya ibu dulu, dengarkan ibu dulu. Tadi kan ibu membuat ayat dari Injil Yohanes 8. Di ayat 42 ibu yang membuka ini, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Tapi yang Jadi Anda di inginkan Yohanes- apa? Bentar. Kalau Allah yang adalah, kalau Tuhannya Yesus adalah Bapakmu, Pak, bukan iblis Bapakmu, kamu ingin membunuh Yesus atau tidak tadi kata kamu?
Iya. Tadi Karena kamu kita ingin tahu- membunuh Yesus. Bentar dulu. Bu, Kamu sudah Bu, kamu tahu halo, dari Ibu. doktrin gereja. Tidak ada Tidak, pengetahuan gereja. dalam perjanjian. Saya tidak mengatakan. Coba Saya tunjuk di tidak perjanjian lama. mengatasnamakan gereja di sini, Bu. Iya, dengar dulu. Tunjukkan ini Yesus lagi ngomong sama orang Farisi loh. Kitab orang Farisi ini perjanjian lama. Tunjuk dalam perjanjian lama bahwa ada nubuatan Tuhan akan mati menebus dosa manusia. Tunjuk. Tiba-tiba kalian yang Kristen ini baru Bu. bilang Tuhan Ini. mati buat kalian. Baca dulu Matius 26 ayat 26, Bu. Saya tanya Karena perjanjian darah yang lama. tercurah itulah. Saya tanya perjanjian lama perlindungan Bapak. Aduh, Pak. Perjanjian lama bahwa Yesus Orang-orang yang pilihnya dijanjikan. susah. Saya Yesus tanya, dijanjikan di situ. Pak, Bapak tahu nggak di Yohanes pasal 8 ini Yesus lagi ngomong sama siapa? Dalam kitab perjanjian ini, Termasuk dalam itu keturunan Abraham yang mendengarkan ngomong ke Yesus. TikTok lah. Saya tanya Pak, dalam kitab Yohanes ini Yesus bicara dengan siapa Pak? Keturunan Abraham yang tidak Pada melakukan waktu Yesus ngomong pekerjaan ini, Abraham. pada waktu Yesus ngomong ini, kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas sudah ada atau belum? Sama surat-surat Paulus sudah ada belum? Sekaligus Injil ini, Injil yang 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah Injil. Saya tanya, waktu Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, kamu ingin membunuh aku. Ya, saya tanya sama Bapak, Bapak bilang, iya, saya juga ingin Yesus mati karena saya tahu dia akan bangkit. Yang saya tanya itu, ketika Yesus bicara kepada orang-orang yang tidak mengenal perjanjian baru ini, mereka cuma kenal perjanjian lama, mana tertulis di perjanjian lama bahwa ada nubuatan, bahwa ada Tuhan akan mati menebus dosa. Minta di perjanjian lama, supaya kita tahu bahwa orang-orang ini sudah tahu bahwa nanti akan ada Tuhan mati dan bangkit. Makanya tidak berdosa kalau mereka menginginkan kematian Yesus seperti Anda menginginkan kematian Yesus. Anda kan bilang, iya saya pengen Yesus cepat mati karena saya tahu bahwa dia akan bangkit. Pak, pengetahuan bahwa Yesus bangkit itu tidak ada dalam perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau ada orang Yahudi menginginkan kematian Yesus itu karena murni mereka membenci Yesus. Karena mereka Halo, Ibu. ingin. Ini gak Ibu. ngerti nih orang nih. Doktrin kalau udah Dengar masuk Bu, ke dalam kita sela-sela sendi sendiri. enggak mendengarkan gereja, enggak mendengarkan pendeta. Saya nggak nanya lagi. Saya tanya Bapak, Bapak itu ingin Yesus mati atau tidak? Bapak bilang, iya saya pengen cepat mati Yesus, kan gitu kata Bapak tadi. Ngaku Iya. dulu. Nah, di dalam ayat ini dikatakan orang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya dengar adalah dulu, Bu. iblis. Ibu tidak mendengarkan kenapa saya berpendapat seperti itu. Iya, karena Bapak udah bilang kok. Saya tahu kalau Yesus akan bangkit kan gitu. Ada Nah, lagi. tunggu dulu. Banyak ajaran-ajaran itu, Bu. Apa? Banyak ajaran-ajaran itu, Ajaran ajaran-ajaran apa? itu. Ajaran apa? Maka si Yesus itu mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Ajarannya ada Itu lagi, Bu. kata penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Pak. Yang saya tanya, kalau Bapak hidup di zamannya orang Yahudi ini, Bapak termasuk yang menginginkan Yesus mati atau tidak? Jawab. Iya, saya menginginkan Yesus mati karena udah tahu Iblislah ajarannya. yang menjadi bapakmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahkan kitabmu sendiri mengatakan bapakmu adalah iblis perlindungan. Udah. Bapak mulai itu. Ibu tidak Kaulah mau yang menginginkan mendengarkan. Yesus mati. Bapakmu iblis, Karena kata enggak, Yesus. Ibu Ripa ini enggak Iblislah tahu yang arti menjadi dan bapakmu maksudnya. perlindungan. Kau menginginkan kematian Yesus. Iya, Iblislah karena yang udah tahu menjadi ajarannya. bapakmu. Pengetahuan kau itu dari gereja, bukan dari pengetahuan yang diberikan oleh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu perlindungan. Kau menginginkan kematian Yesus. Mengerikan kau. Ih, sadis kalian ini. Betul itu Mbak Rifa, betul. Perlindungan itu nggak ngerti. Bapaknya iblis berarti. Betul Ini otak Mbak nih Rifa. muslim atau non muslim nih? Kenal. Ini otak Salam nih kenal, muslim Mbak atau non Rifa. muslim? Ya saya tanya dulu, Non-muslim. Islam atau non Islam? Non muslim agamanya apa, brother? Kristen dia nih. Agamanya Nasrani. Nasrani itu salah satu sekte sesat yang dianggap oleh Paulus orang-orang Romawi. Dia Kristen ini, dia Kristen. Tapi lebih baik dibilang Nasrani katanya. Ya udah, oke. Kristen baru muncul di Ethiopia. Nih, ya dengar ya teman-temanku ya. Saya ini tidak menginterpretasi, saya baca bagus-bagus. Dalam Yohanes 8 ini pada zaman itu siapapun yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus adalah iblis bapaknya. Bapak perlindungan ini baru muncul di tahun 2025. Dia bilang dia pengen Yesus mati karena dia tahu Yesus akan bangkit. Aku turun dulu lagi Ustadz ya.
Rifa kena tombak lagi. Teman-teman di tap layar teman-teman ya. Sudah 2 kali ini. Tap layar dulu teman-teman. Kemudian posting ulang, bagikan posting ulang teman-teman. Aduh, Rifa kena tombak terus ini. Jebol komalku ini, Bang Dito. Host yang baik. Host. Iya. Bang Ari, aku Iya, narasi betul, dulu betul. sedikit. Nanggapin judul. Ya kan? Hah? Nanggapin judul. Iya, itu kan pertanyaan, bukan memvonis ini ya. Ya. Iya. Ya, Ya itu sebelum betul. otak saya mau closing statement dulu, dilanjut sama yang lain ya. Saya mau turun, saya mau closing statement aja karena kajiannya udah. Ya lanjut ya otak ya. Baik teman-teman, begini. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaji ilmu apapun, psikologi, antropologi, sejarah, arkeologi, ilmu dalam dunia saintifik. Dan kita juga di bawah menunggu buat edukasi dari beliau. Kita semuanya sama-sama penggemar Bang Juma, Cuma nanti ada waktunya, tunggu waktunya ya. Sekali lagi mudah-mudahan saya ini muslim yang terakhir naik. Saya mau ngerti nggak bahasa saya. Maaf ya Bang Juma, maaf ya. Makasih abangku, Etol antum luar biasa di samping Iya. dadanya kekar, masya Allah. Luar Pokoknya biasa. maaf ya, sedikit lagi yang di bawah please jangan ganggu waktunya Bang Juma buat berdiskusi. Silakan Bang Juma dilanjut, kami tunggu edukasinya di bawah. Terima kasih banyak Bang Juma. Sekali Makasih lagi. abangku, makasih, masya Allah. Siap. Salam kenal ya Bang ya. Siap, sama-sama Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia apresiasi buat antum. Luar biasa. Keren. Suka saya sama Anda. Oke. Kita naikkan saudara kita. Oten sudah ada di sini. Insya Allah ya. Ini dia. Bismillah. Halo, dari sekte mana Bang Esa? Dari sekte Kristen Bang. Ya, maksud saya Katolik atau Protestan, saudara? Kristen. Kristen kan ada Protestan, ada Katolik, ada Advent, ada Iya. Yehova. Ya, Iya. kalau saya Pak Bang Juma Iya. Kristen. Oh iya, baik. Oke, mungkin salam kenal dari Bang Suma dulu ya. Bisa buka kamera, saudara? Biar kita lebih akrab lagi, bisa lebih kenal. Hah? Gitu. Buka Bagaimana kamera. itu Bang Juma? Gak bisa buka kamera karena follower tidak mencukupi. Oh iya, Bagaimana nanti aja. Kalau sudah mencukupi. Ya, kita bahas tema ini boleh? Apa itu Bang? Mengenai Kristus palsu atau Mesias palsu? Oke. Ya, ini menarik untuk kita bahas, saudara, karena agama Kristen itu kan agama kasih kan ya. Kristen agama kasih, kalau Islam itu agama kasih sayang. Jadi saling melengkapi. Ngambil sisi positif dari dua agama ini supaya siapapun kita itu bisa tercerahkan kemudian dan memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya bisa belajar lebih jauh. Ya, oke Bang Juma. Baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu berbicara mengenai Al-Masih atau Mesias dalam pandangan Yudaism atau Kristus dalam pandangan Kristen, itu tetaplah manusia. Al-Masih, Mosiah atau Mesias atau Kristus itu adalah manusia. Artinya bahwa ketika di Islam punya tatanan satu pengajaran, semisal mewaspadai akan datangnya Al-Masih yang palsu, maka arah pandangan seorang Islam itu arahnya kepada Dajjal.
Jadi harus waspada kepada Dajjal Al-Masih, yaitu iblis. Nah, kalau di pengajaran orang Yahudi, mereka pun harus waspada kepada roh atau kejahatan atau penyesat. Nah, di Kristen sendiri mendapatkan kaidah ilmu dari Bible harus waspada kepada Kristus palsu. Jadi kalau di Islam sudah jelas tegas Dajjal Al-Masih adalah penyesatnya, kalau di Kristen penyesatnya adalah Kristus palsu. Nah, ini yang ingin saya tahu. Ingin penjelasan lah dari saudara Kristen. Kristus palsu itu yang mana, saudara? Kristus palsu dalam pandangan Kristen itu yang mana? Menurut dasarkan Bible, silakan. Menurut dasar Bible, Bang Juma. Iya. Kalau Kristus palsu itu nggak ada di Kristen. Tapi di dalam Bible, kawan. Apa, Bang? Di dalam Bible, Yesus memperingatkan murid-muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Misalnya di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, agar waspada kepada Yesus palsu yang berkata, akulah dia. Itu perkataan orang-orang apa itu ya, Bang? Orang-orang munafik yang berkata seperti itu, ajaran-ajaran Paulus. Maksudnya gimana abangku? Mungkin bisa dijelaskan lebih terinci lagi. Karena Yesus sendiri menasihatkan muridnya dalam Lukas 21 nomor 8 agar waspada kepada makhluk yang mengaku akulah Yesus. Berarti penyesat itu dipanggil oleh pengikutnya dengan panggilan Yesus Kristus. Pengikut daripada Yesus palsu ini atau Kristus palsu ini memanggil Yesus palsu ini dengan panggilan Yesus Kristus, dan tentu mereka akan menamai diri mereka sebagai pengikut Kristus. Gitu abangku. Iya. Kalau itu, Bang, menurut saya, Bang, siap. Kalau yang mengatakan seperti itu kan, iya. Ya, kan sesudah Yesus, kan ada orang-orang baru yang dengar ajaran Yesus ini, ada yang mengatakan namanya ini akulah Yesus, jalan kebenaran, tapi mereka itu mengatakan Yesus sudah tidak ada itu, Bang. Sudah tidak ada di dunia lagi. Oh, bukan, justru Yesus palsunya itu datang dan memiliki pengikut. Yesus palsunya itu datang mengaku akulah Yesus, akulah Kristus. Dan si palsu ini menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang yang disesatkan itu memanggilnya Yesus Kristus. Dan tentu pengikutnya itu disebut pengikut Kristus. Pengikut Kristus tapi palsu. Nah, ini misi kita menyadarkan orang-orang yang mengikuti Kristus yang palsu ini. Gitu kawan. Maka kita bedah. Siapa Yesus palsu ini? Supaya orang-orang yang merasa sebagai pengikut Yesus palsu itu segera untuk bertobat sebelum meninggalkan dunia ini. Kan gitu, Bang. Iya. Kan sesudah Yesus kan, Bang, cuma. Iya, sesudah Yesus. Betul. Iya, ada sesudah Yesus. Ada yang mengatakan yang mendengarkan firman Yesus ini, dia mengatakan dia akulah Yesus. Mereka datang seperti Yesus sebelumnya. Mereka mengatakan ini akulah Yesus. Kan seperti itu, Bang. Kan sudah mati Yesus. Mereka mengatakan mereka nabi, mereka Yesus. Mereka bisa seperti ini, bisa memberikan mukjizat. Tapi mereka adalah apa itu yang Bang Irma? Gimana? Paham juga ya? Yang mana itu, Bang? Yang mana itu, Bang? Yang mana yang maksud Gimana? Kalau bilang tadi, kalau di Islam itu kaidahnya. Gimana?
mereka itu kan Bang, sesudah Yesus kan mereka mengatakan mereka nabi yang memberitakan Injil kepada manusia bahwa mereka itu adalah Yesus. Padahal Yesus sudah mati, nggak ada lagi Yesus. Kan Yesus sudah naik ke surga, baru mereka memberitakan Injil tentang Yesus. Tapi mereka mengatakan mereka adalah Yesus. Bukan gitu. Yesusnya kan menasihatkan muridnya Yahudi. Orang Yahudi ini dinasihati oleh Yesusnya agar waspada kepada penyesat. Makanya orang Yahudi sampai hari ini bukan pengikut Kristus Bang, karena mereka tidak mau mengikuti Kristus. Karena Kristus itu terindikasi ada yang palsu. Nah sekarang ini Kristen kan mengatakan diri mereka ini pengikut Kristus. Maka Kristen harus menjelaskan Kristus yang diikuti Kristen ini apakah asli atau palsu. Celaka Bang kalau sampai Kristen ini ternyata pengikut Kristus palsu itu. Itu celaka. 2000 tahun loh. Tidak ada pendeta atau pastor yang mengkaji ini, menguliti ini, supaya benar-benar tercerahkan bahwa Kristen ini pengikut Kristus asli. Gitu loh saudaraku. Kalau di Islam kan, sekali lagi saya katakan kalau di Islam itu udah jelas. Bagaimana kemudian Allah yang kami sembah menyatakan Al-Masih itu adalah putra seorang dari wanita yang bernama Siti Maryam. Yang diutus sebagai nabi kepada Bani Israel. Saudara Luki monitor, sabar dulu Bang. Saudara Luki monitor, dari Kristen kah Bang? Ya, dari Kristen Bang. Oh iya, oke baik. Menarik perbincangan ini abangku. Mudah-mudahan saudara bisa masuk mencerahkan, khususnya kepada saya nih, yang mendapatkan data di dalam Bible sebagai orang yang belajar Bible. Saya mendapatkan data nasihat Yesus kepada Yahudi agar Yahudi waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka mengaku Yesus Kristus dan ternyata itu bukan Yesus asli tapi palsu. Kata Yesusnya kepada orang Yahudi, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti si Yesus palsu ini. Nah, ya, benar, Kristen hari ini adalah pengikut Yesus. Maka saudara saya Kristen yang pantas menjelaskan dan membuktikan kalau yang diikuti oleh Kristen ini adalah Yesus yang asli. Gitu Bang, silakan. Mungkin saudara Esa bisa duduk sejenak sambil minum kopi, silakan. Iya benar Bang. Jadi pemahaman Mesias palsu ini bukan cuma juga sekedar cerita dengar, oh iya Mesias palsu. Siap. Mengenai Mesias palsu juga, banyak dari kalangan Kristen juga ada yang bersaksi. Bersaksi bahwa dia pernah ketemu Tuhan, bahwa dia pernah berbicara dengan Tuhan, bahwa dia pernah melihat Tuhan Yesus di dalam gereja, di tempat ini, di tempat itu, dan banyak lagi hal-hal yang menjadi kesaksian-kesaksian palsu. Jadi kalau berbicara Mesias palsu itu memang benar adanya, bukan hanya ketika waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi atau kepada umat-umat Yahudi pada waktu masa-masa zaman Tuhan Yesus. Itu fakta itu Bang terjadi sampai sekarang ini Bang. Banyak. Saya juga Kristen, ketika saya mendengar atau menyaksikan kesaksian para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen lainnya yang mengatakan bahwa oh Tuhan berbicara kepada saya, oh saya bertemu Tuhan, saya melihat Tuhan di sana di sini. Iya betul. Itu sudah menjadi fakta yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat di akhir zaman. Kan Tuhan sendiri sudah berkata, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa ketika kamu mendengar menyatakan bahwa saya menampakkan diri di satu tempat atau di satu keadaan, itu bukan saya, karena Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali ke dunia ini bukan dengan cara seperti itu. Iya, bagus. Iya, saya sepakat dalam hal ini ya dari paparan saudara, tapi tidak semuanya saya sepakat dalam perspektif saya sebagai seorang Muslim yang belajar Bible. Yang pertama, ketika saudara mengatakan banyak orang sesat yang kemudian mengatakan dia melihat Tuhan, bla bla dan seterusnya. Saya hargai itu saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika alur ini diambil dan didudukkan kepada Paulus, Paulus juga mengaku bertemu, Paulus juga mengaku melihat.
Sedangkan Yesus sebelum Paulus melihat dan mengaku bertemu dengan Yesus, Yesus lebih dulu menyatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, setelah kejadian nasihat Yesus kepada orang Yahudi ini, Paulus tiba-tiba muncul mengaku melihat Yesus. Maka pertanyaan saya sama, apa bedanya dengan orang Kristen hari ini dengan Paulus yang nyata-nyata mengaku bertemu dengan Yesus, tapi kemungkinan besar 99,9% plus 0,1% dia itu bukanlah Yesus, gitu Bang. Iya. Coba, silakan. Ini saya akan jelaskan mengenai Paulus berbeda dengan orang Kristen zaman sekarang. Mereka mengatakan atau menyaksikan bahwa pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat dan bla bla bla. Dilihat saja dengan cara hidup mereka, Bang. Kalau mereka benar-benar menjadi saksi bahwa pernah bertemu, berbicara dan pernah sebagainya mengenai Tuhan Yesus, dilihat aja dari cara hidup mereka. Karena kalau memang benar-benar seperti pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, lihat saja hidup Paulus. Berubah drastis, berubah total. Dari pembenci, penganiaya, bahkan pembunuh orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus. Tiba-tiba dia berubah total, menjadi orang yang sangat percaya. Orang yang benar-benar berubah dari jahat menjadi baik. Dari seorang yang tidak percaya menjadi seorang yang percaya. Dari seorang yang benar-benar pembenci, akhirnya dia menjadi seorang orang pembela. Beda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Hanya mulut doang, Bang. Tapi cara hidup mereka tidak berubah sama sekali. Artinya berubah tapi bukan berubah seperti Rasul Paulus. Mereka cuma di mulut saja. Tetapi cara hidup mereka itu tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Tidak menampilkan bagaimana karakter mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kesaksian mereka tidak berpadanan dengan cara hidup mereka. Karena Ya, kita lihat, wah, katanya menyaksikan, katanya pernah bertemu, katanya Tuhan berbicara. Pulang dari ibadah, pulang dari tempat gereja, masih suka minum minuman keras, masih suka judi, masih suka berzina, masih suka berselingkuh. Iya, tidak menutup kemungkinan, Bang. Jangankan umat jemaat biasa, hamba Tuhan juga ada yang begitu, ada pendeta juga begitu. Jadi Bang, kalau ada orang bersaksi mengenai, oh dia saya bertemu Tuhan Yesus, Tuhan berbicara, saya melihat Tuhan di ini, Tuhan menampakkan di sana, itu ya bla bla aja. Jangankan orang Muslim, saya juga orang Kristen nggak bisa menerima hal seperti itu. Oke, baik. Sepintas setelah saya menyimak, saudara melakukan pembelaan kepada Paulus itu adalah satu hal yang wajar. Bahwa Paulus setelah dia melakukan hal itu bertobat dan melakukan hal-hal yang positif menurut pandangan saudara sebagai pengikutnya. Tapi dari kacamata lain, ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi misalnya, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, jika ada seorang yang mengatakan sesuatu mengatasnamakan Tuhan tetapi bukan firman Tuhan, maka orang itu harus dibunuh. Itu yang pertama. Sama ketika di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, ketika dikatakan bahwa orang yang membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, orang yang membenci kepada utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, kata Allah, yukattalu, yusallabu, dia dibunuh. Nah itu yang tertulis tuh dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi. Orang yang membenci Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, diutus kepada umat masing-masing, membencinya, memusuhinya, memeranginya, itu akan kena hukuman dia hukuman mati. Nah sedangkan di dalam Ulangan 18 tadi itu juga sama, dia akan dihukum mati. Ketika orang itu melakukan satu pemberitaan dan pemberitaan itu tidak benar, bukan dari Tuhan tapi dikatakan dari Tuhan, maka orang itu harus mati. Jadi kalau dikatakan dia mati karena melakukan kebajikan, ya boleh menurut pandangan saudara. Tapi di sisi lain, Al-Quran maupun kitabnya Yahudi, orang yang berbicara bukan atas nama firman Tuhan tapi dikatakan itu dari Tuhan, maka dia harus mati, hukum mati juga. Itu yang pertama. Yang ketiga nih, jalan tengahnya. Yesusnya, syukran sahabat. Yesusnya ini yang mengatakan bahwasanya waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, artinya ada pembinasa
Pembinasaan maksudnya baik lahir maupun batin, baik jasad maupun rohani. Akal kita dimatikan atau dibinasakannya kita melalui ajarannya menuju ke neraka. Orang ini akan duduk di tempat yang suci. Dia akan mendapat jabatan seperti nabi, rasul, rabi, imam dan seterusnya. Kata Yesus dalam Matius 24, nomor 15, apabila engkau melihat seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, kalau nggak salah coba Anda cek di Daniel 7 nomor 25, dia akan memutarbalikkan firman Tuhan. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Jadi sang pembinasa keji ini duduk di tempat yang suci itu. Jadi dia mendapatkan gelar sebagai orang yang suci, sebagai orang yang terpandang. Tetapi tujuan daripada pengajarannya membinasakan manusia. Nah, ini intisarinya. Dia muaranya di mana, kawan? Ketika dikatakan bahwa di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu kelak diusir oleh Yesus. Dan orang-orang ini adalah pengikut Paulus. Karena hari ini yang kita temukan, maaf nih, bukan saya nuduh tapi ini fakta real. Hari ini yang kita temukan tidak ada pengikut Yesus, orang Yahudi. Menyembah Yesus, memanggil Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus itu hanya ada di Kristen. Di mana Kristen ini pola awalnya berasal dari Paulus itu sendiri. Jadi kalau Paulus memperlihatkan jati diri yang baik, untuk apa? Boleh jadi untuk menggenapi nubuatan. Bagaimana dia bisa menyesatkan orang kalau dia tidak nampak baik? Sedangkan nubuatannya, dia akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Berarti orang ini harus menampakkan sisi kebaikan. Karena kalau dia memperlihatkan kejahatan, siapa yang mau disesatkan? Misalnya dia datang, aku adalah penjahat, aku akan menyesatkan kalian, aku akan menggiring kalian ke dalam api neraka. Apakah ada orang yang mau ikut kepada Paulus? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka dia harus datang, penyesat ini harus datang dengan mengatasnamakan kebaikan. Nah sekarang, apa intisarinya? Terakhir bang, apa intisarinya? Lihat ajaran Kristen. Apa yang Kristen lakukan hari ini yang berasal dari Yesus? Menyembah Yesus bukan dari Yesus, ibadah minggu bukan dari Yesus, makan babi bukan dari Yesus, Natalan bukan dari Yesus, ke gereja bukan dari Yesus. Surat-surat 13 buku dari Paulus bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tidak ada. Itu implementasi, intisari akhirnya itu di situ. Sekiranya orang Kristen hari ini melakukan prosesi keagamaan sama seperti Yesus, maka saya katakan, oh bukan, Kristen ini bukan. Kristen ini adalah pengikut Yesus. Tapi alhasil, tak ada satupun uraian rangkaian prosesi ibadah agama Kristen sekte manapun yang berdasarkan terhadap Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus, dan penyesat ini mengutus nabinya untuk supaya nabinya atau rasulnya ini mengajar orang lain untuk menyembah dirinya yang itu adalah Yesus Kristus. Berarti siapa dong yang dimaksud di situ? Nah ini yang perlu diterangkan seterang-terangnya supaya yang mau kemudian berpikir silakan berpikir, yang mau mati dalam kebekuan berpikir silakan mati dalam kebekuan berpikir. Saya kira begitu saudara. Saya anggap Anda adalah penolong ya yang bisa muncul di sini sebagai penolong bagi teman-teman yang butuh edukasi. Silakan. Ya baik bang. Terima kasih juga atas sedikit pencerahannya. Yeah. Ini mengenai pertama ya, Bang Zuma kan mengenai Nabi Isa ya. Mantap. Awalnya sih pertama saya juga mengenai Nabi Isa ini awalnya pertama juga saya meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus ya. Karena cuma hanya berbeda bahasa saja. Yeah. Tetapi setelah seiring waktu berjalan saya belajar dan saya juga menelusuri cerita tentang Nabi Isa dengan Yesus Kristus, ternyata bang beda bang. Jadi mengenai Isa dan Yesus Kristus itu saya rasa tidak sama. Saya tidak tahu dengan pandangan umat Kristen yang lainnya ya. Mungkin buat mereka itu sama, tapi kalau buat saya secara pribadi saya rasa tidak sama. Karena menurut saya Yesus Kristus itu memang mati di atas kayu salib dan dia menebus dosa-dosa kita sampai selesai sudah kegenapan hukum Taurat di atas kayu salib. Sedangkan Nabi Isa kan tidak seperti itu. Dia hanya diserupakan ya.
Begitu juga kemudian, kalau Yesus Kristus itu dia lahir di kandang domba, di kandang yang hina. Nah, sedangkan Nabi Isa kan dia lahir di bawah pohon kurma. Nah, jadi berbeda pandangan. Jadi untuk Nabi Isa mengenai ajaran dan bla 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 semua yang abang katakan tadi itu saya cukup simpati, tapi untuk meyakini saya rasa tidak. Karena mungkin kalau umat Kristen lainnya mungkin meyakini seperti itu, kalau saya tidak. Nah, terus kedua, kalau abang berkata si penyesat itu atau si pembunuh keji itu dia berada di tengah-tengah tempat yang suci. Dia berada di tempat-tempat mungkin orang kudus ya. Bang, mengenai itu saya tahu. Dan saya mempercayai hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus saja sudah berkata. Dan itu memang sudah terjadi, Bang. Di kehidupan kita sekarang ini. Ya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, zaman sekarang ini, faktanya memang ada. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, orang-orang seperti itu ada. Jadi mengenai hal itu, Bang, kita hanya menilai orang seperti itu atau penyesat-penyesat seperti itu, pembunuh-pembunuh keji dan sebagainya, yang mengaku-mengaku orang kudus, yang mengaku orang suci, bahkan sudah ada bersama-sama di tempat kudus itu, Bang. Kita hanya bisa menilai mereka itu dari buahnya saja, seperti yang saya katakan tadi. Karakter mereka, kita bisa melihat aja. Sekalipun dia mengaku itu dia adalah utusan Tuhan, sekalipun dia itu... kalau dalam ajaran kami, Bang, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang, Bang. Bayangkan, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Jadi kalau berbicara hal seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada kita sebagai orang percaya, kita hanya bisa menilai mereka, melihat mereka dari buahnya. Nggak mungkin, Bang, pohon mangga itu buahnya durian. Ya kan? Itu. Jadi kita bisa menilai dari buahnya aja, Bang. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kesamaan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Saya melihat gini, maaf nih, karena kita sama-sama narasumber di sini kan ya. Tanpa moderator pun insya Allah bisa berjalan dengan baik. Iya, Bang. Saya sebagai Muslim memandang begini. Nabi Isa itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Mengajar Bani Israel kembali kepada hukum yang Bani Israel buang, yaitu hukum Torah. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam mengalami penolakan. Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Nabi Isa dituduh kemudian ibunya itu adalah pezina. Dan itu juga terjadi di dalam ajaran Yesus Kristus. Sekarang permasalahannya di sini tolak ukur. Apa tolak ukur itu? Standar kita untuk menilai sebuah keadaan. Ketika Yesus dikatakan sebagai anak zina, dalam Yohanes 8, Yohanes 8:43. Yohanes 8 nomor 37 sampai kepada nomor 44 itu uraiannya Yesus disindir sebagai anak zina tuh. Nah, Al-Quran pun demikian. Bible mengindikasikan kuat adanya tuduhan orang Yahudi kepada Yesusnya. Nah sekarang, apa pembelaan Bible terhadap tuduhan tersebut terhadap Yesus Kristus? Bagaimana dengan Al-Quran dengan tuduhan itu? Di dalam Al-Quran ketika diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waskur fil kitabil Maryam." Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah keadaan, sebuah kondisi yang dahsyat yang terjadi pada seorang wanita suci yang ada di tengah-tengah kaum Bani Israel. Dia kubuat hamil, dia kubuat melahirkan seorang anak tanpa suami. Apa respon umatnya? Dituduhnya sebagai orang yang melakukan persinahan. Apa yang terjadi kemudian? Sang bayi memiliki kemudian mukjizat mensucikan ibunya sejak dari bayi. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Satu, seorang bayi memuliakan ibunya dan membela ibunya di tengah-tengah kaumnya yang menuduh kalau dia itu ibunya pesina dan dia adalah anak zina. Bandingkan dengan Bible, jangankan membela ibunya, Yesus memanggil ibunya panggilan ibu atau mami saja itu tidak pernah. Itu satu, Bang. Yang kedua,
Al-Quran datang memuliakan sosok Nabi Isa alaihissalam. Sehingga umat Islam sebagai penganut Quran itu memuliakan oknum tersebut. Sedangkan kalau di Kristen, mereka hanya sibuk melantik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Seakan-akan ada mata rantai yang terputus antara pembelaan saudara-saudara Kristen dalam jabaran iman terhadap keberadaan sosok manusia Yesus yang lahir tanpa ayah ini dengan keadaan Kristen hari ini. Yesus lahir sebagai manusia, tidak ada pembelaan Kristen, tidak ada pembelaan kitab sucinya orang Kristen terhadap keadaan itu. Dituduh pesina, apa pembelaan Bible? Tak ada. Dituduh sebagai anak haram, dituduh sebagai pelaku maksiat, dituduh sebagai tukang sihir, bahkan dituduh sebagai orang gila. Ada pembelaan Bible? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah orang pilihan, hamba Allah, utusan Allah yang suci, yang mulia, yang diberkati, yang diberikan ketetapan. Maka ketika umatku datang, ketika ia datang, maka orang-orang akan memuliakan aku. Saudara, Yohanes 16, Anda baca nomor 7 sampai nomor 15, yang kita temukan itu arahnya ke Islam, bukan ke Kristen. Ketika ia datang, roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Mana buktinya kalian memuliakan Yesus? Dituduh oleh kaumnya sebagai anak zina. Ada apa pembelaan saudara? Gak ada sama sekali. Pembelaan Bible apa? Gak ada sama sekali. Justru Al-Quran yang membelanya. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Fit dunia wal akhirah. Itu Nabi Isa. Sedangkan Yesusnya di dalam kitab saudara. Ingat, kitab saudara itu saudaraku bukan kitabnya Yesus, tetapi buku yang menceritakan tentang Yesus. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran bukan bukunya Isa, tetapi Al-Quran menceritakan tentang Isa. Nah, di dalam kitab saudara